Jono tahun 1990 mendefinisikan kebugaran sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari dengan mudah, tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan, dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya. Salah satu cara menjaga kebugaran adalah melalui olahraga. Sedangkan kesehatan mental adalah kemampuan manusia dalam mengendalikan pikiran dan emosi. Lalu, apa kaitannya menjaga kebugaran dan kesehatan mental dengan wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara? Mari kita dengarkan apa kata mereka. Baik, kesiapsiagaan bela negara itu menurut saya adalah bagaimana seorang individu warga negara Indonesia itu siap gitu ya, memiliki cara pandang terhadap dirinya dan lingkungannya, tentu dalam konteks kebangsaan, untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya Pancasila dengan mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya beraneka ragam namun kita tetap satu. Nah, itu harus ditanamkan dari sejak dini ke masyarakat Indonesia, tentunya dari usia dini sampai yang usia lanjut. Kalau bernegara sih ya berarti yang jadi TNI mungkin ya, di polisi gitu. Boleh. Salah ya Pak ya? Benerin dong Kak? Iya bener Bu itu Bu, tapi ini menurut Ibu kan? Iya, saya di sini aja lah. Ngerti menang-menang kuat. Kalau bela negara itu sendiri pada dasarnya kita harus siap berkorban ya. Tidak lagi memikirkan diri kita, melainkan itu sudah memikirkan aku dan kamu gitu, kita gitu. Pada dasarnya ketika saya sudah diamanahkan sesuai dengan konstitusi, sudah diakui bahwasannya saya adalah sebagai warga negara Indonesia secara legal formal, maka di situ kita sudah mengikrarkan hidup dan mati kita itu untuk bangsa kita. Mati kita itu untuk bangsa kita, baik fisik maupun mental kita, seluruh jiwa raga kita itu untuk negara gitu. Tidak lagi memikirkan bagaimana saya besok hidup, tapi bagaimana negara saya nanti ke depannya, hari ini dan seterusnya gitu. Nek kene ora sehat loh, ora iso apa-apa. Setuju banget. Terima kasih. Menurut saya kesiapsiagaan bela negara itu tentu tidak hanya soal sudut pandang maupun daya pikir ya, tapi bagaimana siap secara mental dan jasmani. Jadi jasmani itu penting karena kesiapsiagaan itu kan lebih banyak nanti kegiatan-kegiatan yang untuk pengenalan bagaimana kita menjaga disiplin gitu ya, menjaga bagaimana kita mencintai tanah air kita, bagaimana kita menjaga aset bangsa. Tentunya itu semua pasti membutuhkan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, sehingga menjaga tadi yang Bu Sinda sampaikan, kebugaran fisik dan mental itu penting untuk kesiapsiagaan bela negara. Kalau itu tidak tercapai, berarti nanti pada saat mengikuti kegiatan bisa jadi tidak fokus ya, banyak kendala dan sebagainya. Iya, karena pada dasarnya TNI kita kuat dari mana, kan? Seperti itu. Jadi kalau misalkan TNI kita tidak kuat secara fisik maupun secara mental, kira-kira negara kita mau dibawa kemana gitu. Itu adalah menjadi dasar atau poin utama yang menjadi akar permasalahan bagaimana kita siap siaga untuk bela negara sendiri. Baik. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, era sekarang ritme kerja ASN itu cukup padat, cukup banyak. Tentunya bagaimana menyiasati, mengambil waktu, baik itu pagi gitu ya 30 menit maupun sore 30 menit itu wajib menurut saya. Kenapa? Karena menjaga kebugaran fisik, mental
jiwa gitu ya, rohani dan jasmani itu tidak bisa dilakukan hanya seminggu satu kali atau seminggu dua kali, tapi harus kontinuitas, jadi berkesinambungan. Sehingga ketika ada waktu gitu ya, 30 menit saja, tidak perlu banyak-banyak, itu yang penting kontinu dilakukan setiap hari, itu saya kira sudah cukup untuk menjaga kebugaran fisik ASN, apalagi dengan beban kerja yang sekarang. Sama ini PNS lah. Iya. Alhamdulillah. Pengen aku anakku ke PNS ini. Ya nopo, setuju nopo mboten? Setuju sih Pak. Alasane nopo? Ya saiki PNS itu kan negara ya, boleh negara lah nek ora ketemu Sehat. ora sehat lah kepiye jalani. Mosok ya digaji gak kerja. Oh Ayo gak iso. Jadi Kak, sehat itu kalau kita lihat dari segi jasmani dan rohani, itu adalah suatu nikmat manusia terbesar loh, ya nggak? Gitu, suatu nikmat besar kalau misalnya kita kaji secara pendidikan dan penguatan karakter di religius ya, gitu. Pada dasarnya orang kalau sehat jasmani dan rohani ya, lahiriah dan batiniah itu akan berpengaruh juga dengan pemikiran yang sehat juga, gitu. Jadi kayak support system. Jadi tubuh kita itu bagian sistem gitu. Saya mengibaratkan sistem, kalau misalkan ada fisiknya yang sakit, itu akan berpengaruh juga kepada hal-hal yang lain. Kalau misalkan mentalnya juga sakit, itu juga akan berpengaruh kepada jasmaninya gitu. Jadi suatu sistem rangkaian, gak bisa kita cuman pemikiran kita sehat gitu, mental kita sehat, tapi fisiknya sakit. Kira-kira kita optimal nggak dalam menjalankan tugas-tugas kita? Tidak ya, Nggak. Nah, kan ada di mana yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Jadi tubuh kita ini baik jasmani maupun rohani adalah rangkaian suatu sistem itu sendiri. Kalau salah satunya sakit, itu tidak akan seimbang gitu, akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dan aparatur sipil itu kan ibaratnya tanggung jawab negara di pundak para aparatur sipil. Jadi kesehatan jasmani itu adalah hal utama ya yang harus diperhatikan gitu. Bagaimana mau melayani rakyat, bagaimana mau memfasilitasi rakyat kalau pada dasarnya kita sendiri aja tidak bisa optimal untuk itu. Kalau sakit kan nggak bisa ngapain. Pokoknya itu sih, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, contoh. Kebugaran fisik dan kesehatan mental adalah dua hal yang sangat penting sebagai wujud pemahaman kita terkait nilai-nilai dan kesiapsiagaan bela negara. Sehingga sebagai ASN yang berakhlak, tentunya kita dimiliki atau dituntut untuk dapat menjaga kedua hal ini, salah satunya dengan berolahraga. Sebagai dosen yang banyak bergelut dengan PC ataupun laptop dalam menyiapkan bahan ajar, penelitian maupun pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang lainnya, kebugaran jasmani dan kesehatan mental dapat meminimalisir dampak dari resiko radiasi layar komputer, masalah peregangan otot, kemudian nyeri leher ataupun nyeri punggung akibat duduk terlalu lama. Sedangkan kesehatan mental akan menjaga pikiran kita untuk selalu berpikir positif dan menahan diri dari hal-hal yang menyimpang seperti KKN, money laundry, cybercrime, serta mampu menyaring isu-isu yang berkembang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di dunia yang semakin modern ini. Sehingga kedua hal ini penting untuk menumbuhkan core values dalam diri ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai bentuk siap berjanji padamu menjunjung